Yes, here. Yes, Jesus here. Halo Sobat Kristen, perkenalkan saya Vanessa yang akan membawa kita semua dalam bincang-bincang santai pada hari ini. Halo teman-teman muda, perkenalkan saya Yogi, saya hamba Tuhan di GKI Anugerah Bandung. Selalu ada komunitas yang baik yang akan menerimamu apa adanya dan menjadikan kita jati diri sesungguhnya di dalam Tuhan. Tapi kalau menurut Kak Yogi sendiri, bagaimana sih kasih Tuhan ini bisa mengubah cara pandang kita, cara pandang seseorang terhadap dirinya? Ya, seharusnya kasih Tuhan yang kita alami tentu membawa kita mengalami perubahan akal budi tadi ya. Karena apa? Kasih Tuhan tidak bersyarat. Tuhan nggak lihat kita pintar nggak pintar, cantik nggak cantik, ngetren nggak ngetren, populer nggak populer. Tuhan nggak pernah ngelihat kita begitu kok. Bahkan kalau Rasul Paulus mengatakan bahkan sejak kita berdosa sekalipun Tuhan tetap mengasihi kita, tetap mencurahkan darahnya yang kudus buat menebus kita ya. Seharusnya itu membawa kita ke dalam pemahaman bahwa yang terpenting dalam kehidupan kita, yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah kasih Tuhan. Kalau kasih Tuhan pasti akan berbeda dengan kasihnya dunia. Dunia bersyarat ya. Aku akan mengasihi kamu kalau kamu populer, kalau kamu ganteng mau dia aku mengasihi kamu gitu ya. Tapi Tuhan kan nggak begitu. Artinya selalu ada pertentangan antara apa yang diajarkan oleh Tuhan dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Nah, kalau kita mengalami kasih Tuhan, pasti kita akan semakin ingin dekat dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Jadi pengalaman kasih itu pasti akan membawa kita ke dalam pembaharuan akal budi tadi, supaya kita semakin dekat dengan firman Tuhan, melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Gak peduli dunia ngomong apa, gitu. Tapi kitanya mesti ngalami dulu kasih Tuhan, ya benar nggak Tuhan menebus saya? Benar nggak Tuhan yang memulihkan kehidupan saya? Jadi kita harus benar-benar tahu dulu Tuhan, kita udah mengalami kasih Tuhan atau belum, dan baru setelah itu kita benar-benar bisa melihat sudut pandang dari Tuhan ya Kak. Betul. Nah terus Kak, ada satu video yang mau kita tonton bareng-bareng dan itu akan melanjutkan sesi pertanyaan kita pada hari ini. Oke. You should jump in, mate. Nick Vujicic was born with no legs and no arms, I'm going out on a limb. What do you want? but he's sure got plenty of guts. This is scary right here, mate. 10. Nice, mate. Thank you very much. You're a generous judge. This 25-year-old Australian is climbing over every obstacle life puts in front of him, and he's doing it with style. You really can do anything, can't you? Well, there's no harm in believing so. Everybody's going through something. You know, we're all going through something, just my pain is a bit more visible than yours or somebody else. When that clicked, it was like a light bulb when, you know, just flashed in my brain. I'm like, hey, now life I see as an opportunity. This circumstance, there's got to be something good. No arms, no legs. No worries, mate. Nah, kalau kita lihat video ini kan, dari ya kita tahu terbatasnya fisiknya gitu kan, kekurangannya gitu. Tapi di satu sisi justru dia mengerti ada kasih Tuhan di dalam hidupnya. Nah, kalau lihat video ini kita bisa buat kesimpulan. Bisa dibilang kalau kita ngerti kasih Tuhan dengan benar itu bukan cuman bikin kita tahu kalau Tuhan sayang sama kita, bukan cuman bikin kita tahu kalau ada kasih Tuhan di dalam hidup kita, tapi juga bikin kita tahu siapa kita sebenarnya, bukan begitu Kak? Iya, betul. Kalau kita lihat video Nick tadi ya, waduh. Nah, tapi kita juga mesti memahami bahwa Nick pun mengalami hidup yang cukup berat ya, dan mengalami mungkin depresi ya. Dia juga sulit menerima keadaan bahwa ternyata tubuh jasmaninya tidak seperti orang-orang pada umumnya. Dan mungkin dia juga pernah mempertanyakan di mana kebaikan Tuhan tadi ya pada saat menciptakan Nick dalam kondisi kayak begitu. Tetapi pada akhirnya ada satu momen yang membuat dia mengalami perubahan dan menyadari bahwa kasih Tuhan itu jauh lebih berharga dibanding apa yang dia alami dalam kehidupannya ini. Mungkin dia pertama sulit menerima, tapi pada akhirnya dia melihat bahwa meskipun ada bagian-bagian tubuhnya yang tidak ada, misalkan berbeda dengan kita, tetapi ternyata Tuhan memberikan karunia-karunia yang lain dalam kehidupannya. Dia dikasih kepintaran yang luar biasa, dia dikaruniai anggota keluarga yang begitu mengasihinya, sehingga
standar atau pemahaman dia akan kasih Tuhan itu tidak lagi terletak apa kata dunia tadi, tetapi apa yang diberikan Tuhan dalam kehidupannya melalui hal-hal yang lain. Nah, kalau kita sudah memahami bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita itu adalah kebaikan Tuhan, itu juga bisa membuat kita mengubah identitasnya diri kita tadi ya, memaknai identitas kita dengan cara yang lain, bahwa identitasku bukan lagi apa kata dunia, tetapi apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu yang mengubah kita. Akhirnya juga Nick jadi pribadi yang berani juga ya, punya kepercayaan diri, bahkan jadi berkat bagi banyak orang. Yang penting alami dulu kasih Tuhan. Jadi kuncinya harus alami dulu kasih Tuhan. Iya, betul. Tapi nih Kak, kalau kita udah tahu nih, kita udah ngalamin kasih Tuhan gitu kan. Kita udah tahu identitas kita sebagai anak Tuhan. Tapi jika ya kita kan masih hidup di dalam dunia yang penuh dosa ini gitu kan. Sampai kedatangan Tuhan baru kita nggak berdosa lagi gitu kan. Tapi jika nanti kita udah tahu kita identitas kita sebagai anak Kristen, anak Tuhan, kita udah tahu, kita udah ngalamin kasih Tuhan. Tapi jika suatu saat kita kembali ke dalam dosa lama kita, jatuh lagi ke dalam dosa-dosa kita. Nah, itu tuh apakah kasih Tuhan tetap ada di dalam diri kita atau kasih Tuhan hilang di dalam diri kita? Belas kasih Tuhan buat kita manusia yang diciptakan, yang ditebus olehnya itu tidak akan hilang di dalam diri kita. Apakah ada manusia yang di dalam perjalanan imannya tetap stabil gitu ya, mengiring Tuhan? Enggak juga. Tokoh-tokoh Alkitab juga ternyata kan pernah mengalami kejatuhan di dalam kehidupan berimannya. Daud pernah jatuh, Abraham pernah jatuh, Yakub pernah jatuh, siapa lagi? Umat Israel yang katanya umat milik Allah juga jatuh berkali-kali. Tetapi apakah belas kasih Tuhan lantas hilang dari kehidupan mereka? Enggak. Apalagi kalau kita meyakini ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita jadi umat pilihannya, keselamatan itu tetap ada dalam diri kita. Meskipun di dalam kehidupan kita mengalami pergumulan, jatuh bangun. Nah, yang terpenting adalah ketika kita jatuh di dalam dosa, kita bersyukur karena ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Nah, Roh Kudus itu yang akan membawa kita kembali kepada Tuhan. Kehadiran Roh Kudus yang mengingatkan itu juga belas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman, aduh, aku jatuh nih dalam dosa, aku melakukan lagi hal yang buruk di hadapan Tuhan, ya jangan justru malah mengungkung diri dan jadi, aku orang berdosa, apa enggak. Tapi justru kita balik melihat kepada belas kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mengungkung diri di dalam dosa, justru itu cilaka. Berarti identitas kita sudah mulai didakwa oleh si iblis. Kamu berdosa, kamu berdosa. Tapi Tuhan bilang apa? Aku mengasihi kamu. Kamu tetap orang yang menerima keselamatan. Yuk balik kepada Tuhan. Gitu. Tapi bukan berarti waktu kita udah tahu ada kasih Tuhan, walaupun kita jatuh, terus kita malah jatuh terus. Ya enggak dong. Itu mah berarti orang bodoh. Kan keledai aja katanya tidak jatuh di lubang yang sama. Ya. Orang yang mengalami kasih Tuhan bisa jatuh nggak? Bisa. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, dia akan kayak ada sesuatu yang berdegup kencang dari di dalam dadanya. Oh ya Tuhan, aku tahu ini salah. Ini pasti Tuhan nggak suka dengan tindakanku. Maka aku akan buru-buru datang kepada Tuhan, berbalik, bertobat sama Tuhan. Jadi bukan berarti karena kita nerima belas kasih Tuhan jadinya tuh yang berdosa seenaknya, enggak ya. Tentu enggak begitu. Berarti kita harus ingat bahwa sekalipun kita berdosa, kita jatuh lagi ke dalam dosa yang sama, tapi ini ada belas kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti kita harus jatuh-jatuh terus gitu. Nah, kalau identitas diri kita kan berakar dari kasihnya Tuhan. Gimana itu mengubah cara kita melihat masa depan kita, melihat cita-cita kita, melihat panggilan hidup kita. Kalau kita tahu identitas kita itu berakar dari kasih Tuhan, Kak. Ya, ketika kita memandang masa depan kita, memandang cita-cita kita, kalau kita tahu bahwa kita sudah menerima belas kasih Tuhan, ya kita juga yakin bahwa Tuhan yang akan menolong kita untuk mencapai cita-cita itu. Lalu karena kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita begitu baik, begitu sempurna, ya kita mencapai cita-cita juga bukan berarti ya udahlah Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan aja yang ngatur, akunya nggak mau ngapa-ngapain. Ya nggak begitu juga ya, tetap ketika Tuhan kasih kita intelektual, Tuhan kasih kita talenta, Tuhan kasih kita kemampuan, ya itu yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita untuk mencapai cita-cita kita. Lalu yang terpenting adalah tadi, masa depan kita, tujuan kita, cita-cita kita bukan berdasarkan ukuran dunia gitu ya.
Mungkin dunia ngajakin, oh kamu harus hidup sukses, bergelimang harta gitu ya. Kalau bisa punya pasangannya cantik atau ganteng gitu ya sebagai tanda kesuksesan sehingga diburu, oh aku harus begitu ya mencapai cita-cita. Ada banyak anak muda yang akhirnya jatuh karena apa? Karena mengejar dunia tadi sebagai tujuan kehidupan. Boleh nggak kita punya cita-cita yang baik tadi ya? Oh aku mau sukses nih Iya. sebagai desainer misalkan sukses gitu ya. Sebagai produser film sukses boleh nggak? Boleh. Tetapi kita lihat bahwa apa yang aku capai pada akhirnya cita-citaku itu bisa nggak sih itu memberikan makna dalam kehidupan kita pribadi atau memberikan makna bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, apapun yang dilakukannya itu selalu akan dalam upaya pencarian makna. Makna di dalam relasi saya dengan Tuhan, memberikan makna yang baik dalam kehidupan saya, bahkan memberikan makna bagi orang-orang di sekitar saya. Ya. Berarti kita harus benar-benar melihat makna itu untuk apa, kita kejar cita-cita kita itu tuh bermanfaatnya bagi kita dan juga bagi sesama kita itu seperti apa. Dan kita yang penting itu harus melihat bahwa itu rencana Tuhan di dalam hidup kita. Iya. Gitu ya, Kak. Kita bisa lihat ya Kak, di tengah dunia yang berubah ini kan pasti banyak sekali cobaannya gitu kan. Di mana semua orang tuh pasti pingin lah menentukan identitasnya tuh sendiri gitu, nggak mau, ya kok kayaknya Tuhan maksa ya kalau aku pengennya A tapi kok Tuhan pengen jalanin kasih B gitu. Itu kan terlihat seperti Tuhan maksa kita. Nah, apakah itu Tuhan memaksa kita? Dan saat kita pengen nentuin identitas diri kita sendiri, apakah artinya menemukan identitas itu di dalam kasih Tuhan? Dan juga apakah kita membatasi diri kita untuk berkembang? Apakah kita membatasi diri kita atau itu justru membebaskan kita untuk memilih sesuatu yang kita inginkan? Apakah Tuhan memaksakan identitas untuk kita anak muda? Tuhan tuh tidak pernah maksa kok sebetulnya. Tuhan tuh cuma minta satu hal dalam kehidupan kita, taat sama Tuhan. Jadi artinya dalam pencarian identitas diri kita, misalkan kita mau punya identitas dirinya sebagai orang yang slay, sebagai orang yang asik, sebagai orang yang fun, atau misalkan sebagai orang apa ya, tren-tren sekarang tuh apa sih? Anak muda sekarang identitasnya gitu ya. Nah, tapi intinya satu hal kok yang Tuhan minta. Identitas yang kamu cari itu apakah membawa kamu tetap kepada ketaatan kepada Tuhan. Kamu hidup sesuai dengan firman Tuhan, kamu mewartakan cinta kasih Tuhan dengan identitas yang kamu miliki gitu. Tadi ya, apakah itu memberikan makna kepada relasimu dengan Tuhan, memberikan makna kepada dirimu sendiri, atau memberikan makna kepada orang-orang di sekitarmu. Makna itu pasti membawa nilai yang positif kepada orang lain kan. Kak Yogi punya gitu ya, satu teman. Temannya Kak Yogi itu juga unik ya. Kalau lihat dandanannya itu di antara anak muda yang lain, dia anak teologi, calon pendeta juga ya waktu Kak Yogi studi di Yogyakarta itu. Dia itu suka pakai baju-baju etnik perempuan gitu ya. Unik identitasnya. Gitu. Tetapi dari cara dia, karena dia tahu bahwa identitas yang dia pilih mungkin agak aneh gitu ya bagi orang-orang lain. Tetapi dia dibawa kepada pemahaman akan yang penting itu adalah ketaatan kepada Tuhan tadi. Jadi dia bisa menceritakan setiap kain etnik yang dia pakai itu nilai-nilai positif dan ada nilai-nilai spiritualnya. Sehingga orang juga tahu, oh begitu toh ya, kalau ternyata kain batik ini tuh bisa dimaknai secara spiritual, ngajarin kerendahan hati, ngajarin kebaikan, kan Tuhan juga ngajarin itu dalam kehidupan kita. Ada anak muda, perempuan juga, serba gotik, anak teologi juga gitu ya, baju hitam, celana hitam, pakai lipstik hitam gitu ya. Tetapi kehidupannya juga kehidupan yang memberikan makna kepada orang-orang di sekitar. Ketika orang-orang yang pakaiannya gotik itu kan selalu diidentikan dengan hal-hal yang negatif gitu ya. Enggak loh, dia orang yang rajin ke gereja, dia orang yang mewartakan kasih Tuhan, dia bisa menolong orang-orang di sekitarnya tanpa apa ya, tanpa menimbang keuntungan dalam dirinya gitu ya. Jadi identitas atau gaya yang kita pilih, misalnya aku mau jadi orang yang culture padel tadi, pelari culture, mau apapun tidak apa-apa, tetapi dilandasi kepada ketaatan kepada Tuhan yang terpenting sebetulnya. Tuhan nggak maksa kok. Yang penting apa? Kamu taat sama Tuhan. Kuncinya taat sama Tuhan. Iya, betul. Nah, teman-teman, kita udah belajar bagaimana supaya identitas kita itu
kita maknai dan identitas kita punya makna yang baik di dalam Tuhan, kita juga mau tahu bahwa identitas kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak muda Kristen, itu tuh bergantung sama kasih karunia Tuhan. Saat kita tahu ada kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita juga tahu identitas kita sebagai anak Tuhan. Dan juga itu akan membantu kita untuk berani menolak untuk kita mengikuti arus-arus dunia. Karena kita tahu bahwa Tuhan memberikan kasih anugerahnya kepada kita dan telah menebus kita di dalam setiap dosa dan pelanggaran yang kita perbuat. Nah Kak, ini kan sesi tanya jawab kita tentang materi hari ini, tentang topik hari ini tentang identitas kita sebagai anak muda Kristen. Nah, kita udah buka link itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak anak muda gitu mau bertanya cuman nggak tahu tempatnya. Nah, kita kemarin udah buka link di Instagram kita, itu tuh apa sih yang mau ditanyain anak muda tentang identitas diri mereka. Nah, ini ada 2 pertanyaan yang bisa mungkin Kak Yogi bisa bantu jawab. Oke. Ya. Itu yang pertama itu pertanyaannya seperti ini Kak. Identitas anak Tuhan adalah mengasihi sesama dan tanpa syarat. Tapi kenyataannya dalam hidup ini orang-orang yang sulit dikasihi itu nggak bisa kita hindarin. Lalu bagaimana kita bisa dealing dengan hal itu gitu? Ya tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa di sekitar kehidupan kita, bahkan orang terdekat kita sekalipun jadi orang-orang yang sulit untuk kita kasihi, benar nggak? Orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang keras kepala di sekolah, di kampus, di dunia pekerjaan apalagi. Kita harus memahami bahwa kita pun sebetulnya orang-orang yang mungkin juga menyebalkan bagi orang lain gitu ya. Lalu kita juga mesti melihat bahwa kita pun menjadi pribadi yang dikasihi tanpa syarat oleh Tuhan. Nah, ketika kita memandang orang-orang di sekitar kita, kita sama-sama orang-orang yang dikasihi tanpa syarat oleh Tuhan gitu. Kalau kita sudah bisa mengalami cinta kasih yang tanpa syarat dari Tuhan, meskipun kita nggak layak, meskipun kita juga mungkin menyebalkan gitu ya, ya semestinya itu membawa kita kepada kerendahan hati bahwa ya kita pun dipanggil untuk mengasihi mereka, orang-orang yang mungkin menyebalkan di sekitar kita. Kita selalu sabar nggak sih ngadapin orang-orang kayak begitu? Pasti kita juga nggak selalu sabar menghadapi orang-orang di sekitar kita yang begitu ya. Tetapi kita tidak boleh membenci mereka. Yang paling tepat adalah kita membatasi relasi kita dengan mereka. Kita perlu bangun boundaries. Kenapa? Supaya kita tidak menghabiskan waktu, pikiran, tenaga kita kepada orang itu. Ada banyak kok orang-orang di sekitar kita yang lain yang mesti kita kasihi, yang juga mungkin menerima kasih dari kita. Gitu. Jadi jangan fokus sama satu orang. Ngebenci nggak boleh, karena kita juga menerima kasih tanpa syarat dari Tuhan. Harus tetap mengasihi nggak? Tetap mengasihi. Tapi kalau orangnya nyebelin, nggak bisa dikasihi, ya kita berarti bangun boundaries saja, bangun bahwa aku sama orang itu relasinya hanya sebatas itu. Kita punya jarak. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalihkan rasa kasih kita yang begitu besar itu kepada orang-orang lain yang mungkin dengan hati terbuka mau menerima kasihnya kita. Berarti sebenarnya membatasi diri itu bukan satu masalah ya kalau kita harus mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi. Bukan, justru kita harus belajar punya boundaries dalam kehidupan ini. Ada batasan-batasan tertentu. Gitu. Apalagi ketika bicara tentang mengasihi orang lain. Gitu. Kalau orangnya nggak mau dikasihi, tetap mengasihi, tetapi kita ya udah jangan terlalu fokus sama orang itu. Gitu ya, ada batasan yang kita bangun. Harus ada batasan yang kita bangun. Nah, itu kan pertanyaan yang pertama. Makasih Kak untuk jawabannya. Lalu ini pertanyaan yang kedua. Kalau kita ngomongin soal identitas diri kita gitu kan. Pasti identitas kita itu adalah hak istimewa daripada Tuhan gitu kan. Hak istimewa apa yang kita punya gitu. Identitas sebagai anak Tuhan. Hak istimewanya itu apa sih Kak? Hak istimewa yang kita punya sebagai anak Tuhan. Yang pertama kita menjadi anak-anak yang ditebus oleh Tuhan, itu udah pasti ya. Yang kedua, hak istimewa kita adalah kita menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena kita mengalami dikasihi oleh Tuhan itu. Ya itu jadi hak istimewa kita dong ketika kita menceritakan tentang kasih Tuhan, tentang penebusan Tuhan dalam kehidupan kita, tentang berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa menceritakan. Kenapa? Karena kasih yang diwujudkan dalam penebusan Tuhan itu hanya dimiliki oleh kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan. Itu hak istimewa loh, semua orang bisa melakukan itu kan. Lalu
hak istimewa kita juga ketika kita bisa menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu, Vanessa. Berarti sebagai anak Tuhan, sebagai kita tahu jati diri kita tahu identitas kita di dalam Tuhan, itu hak istimewa kita adalah kita udah ditebus sama Tuhan. Kita juga apa tadi Kak yang kedua? Kita bisa menceritakan Kita bisa menceritakan. kebenaran, kita menceritakan kasih Tuhan. Nah, teman-teman, kita udah bahas mengenai identitas diri kita, bahwa kita udah sebagai manusia kita udah ditebus sama Tuhan dan merasakan kasih dari Tuhan. Kita juga sebagai anak Tuhan akan ada waktunya kita sulit-sulit mengasihi orang-orang yang sulit sekali dikasihi gitu. Tapi kita punya kasih Tuhan dan kita tahu kita dikasihi Tuhan tanpa syarat, kita juga bisa mengasihi orang tersebut. Tapi kita juga harus bangun batasan supaya itu tidak melukai diri kita. Betul. Dan juga kita tahu hak istimewa kita sebagai anak Tuhan adalah kita udah ditebus, kita udah bisa menceritakan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Jadi kita mau sama-sama bersyukur bahwa identitas diri kita itu nggak dibatasi sama dunia, dan identitas kita itu adalah dari kasih Tuhan. Gitu. Nah, sekian dari bincang-bincang santai kita. Makasih Kak Yogi yang udah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, teman-teman, sebelum kita berakhir di podcast ini, bincang-bincang santai pada hari ini, kita mau ulangin lagi yel-yel kita. Masih ingat Kak? Masih. Oke ya. Yes, here. Yes, Jesus here. Ya, terima kasih Kak Yogi. Terima kasih juga Vanessa. Thank you.